Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat juara, how are you today? I hope all of you are fine and ready to discuss pembahasan TO ke-20 yang pekan ini kalian kerjakan. Dan hari ini dengan Kak Anggun, kita akan membahas subbab bahasa Inggris. Seperti biasa, di soal bahasa Inggris terdapat 8 soal dari 2 teks. Dan sekarang kita akan mulai dengan teks yang pertama. Ini teksnya, kalau kalian ingat, terdapat beberapa paragraf di sini. Setelah melihat teksnya, seperti biasa juga ketika mengerjakan soal reading comprehension, yang harus kalian lakukan adalah membaca dulu soalnya apa. Nah, kita mulai dari soal nomor 53. Kita lihat bersama-sama. Di sini soal nomor 53 adalah what is the main idea of the passage? Soal ini menanyakan soal main idea atau topik. Jadi yang ditanyakan adalah apa sih gagasan utama dari yang dibahas di teks itu. Nah, karena tadi teksnya panjang, selalu ingat juga, kadang kita tidak harus membaca seluruh teksnya. Jadi strateginya ketika kalian mengerjakan soal dengan jenis ini, yaitu soal main idea atau topik, yang harus kalian lakukan adalah cukup baca kalimat awal dari masing-masing paragraf. Begitu ya. Ya, mari kita lihat teksnya. Paragraf 1, kalimat pertama. Di situ ada kalimat, the food stimulating a suspicion is on course for inspiring even more wonder from a medical standpoint, as scientists have reported the latest evidence that chili peppers are a heart-healthy food with potential to protect against the number one cause of death in the developed world. Nah, berdasarkan kalimat pertama, dapat diketahui bahwa ada penemuan medis terbaru, gitu ya. Di situ kan ada kata reported, berarti dilaporkan. Kalau ada latest evidence, berarti ada bukti terbaru bahwa chili peppers atau cabai, gitu ya, itu merupakan healthy food, maksudnya di situ ya. Jadi makanan yang baik untuk kesehatan jantung. Dan di situ disebutkan juga kalau chili peppers merupakan makanan yang bisa melindungi dari salah satu penyebab kematian terbesar di negara maju, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat paragraf 2. Sama juga kita cukup baca kalimat pertamanya. The study focused on capsaicin and its very hot relatives, a spicy family of substances termed capsaicinoids. Oke, kalau kita lihat paragraf 2 kalimat pertama juga masih membahas capsaicin, very hot relatives, spicy family. Nah, itu semua merujuk kepada chili peppers yang tadi ada di paragraf 1 gitu. Nah, di sini disebutkan kalau chili peppers ini memiliki kandungan capsaicin, gitu ya. Nah, biasanya disebut sebagai capsaicinoids. Nah, sekarang kita ke paragraf 3, kalimat pertama. Our research has reinforced and expanded knowledge about how these substances in chilies work in improving heart health, said Zhen Yuchen, PhD, who presented the study. Nah, dari kalimat ini berarti dapat diketahui bahwa paragraf ini juga masih membahas tentang bagaimana substances, berarti bagaimana kandungan yang ada dalam cabai itu bisa membantu improving heart health, berarti meningkatkan kesehatan jantung. Dan ini merupakan hasil dari studi yang dilakukan oleh Zhen Yuchen, PhD. Begitu. Nah, setelah kita lihat nih dari masing-masing kalimat yang ada di awal paragraf, kita tentukan apa saja sih kata yang berulang. Nah, biasanya dari kata yang berulang itu kita bisa mencari tahu apa gagasan utamanya. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi tadi di paragraf 1 ada kata chili peppers, a heart healthy food gitu ya. Lalu di paragraf 2 ada kata capsaicin and its very hot relatives, capsaicinoids. Kemudian ada these substances, berarti these substances ini merujuk pada capsaicinoids, kemudian ada kata chilies dan heart health. Berarti ini tentang bagaimana cabai gitu ya dalam penelitian terbaru bisa
meningkatkan kesehatan jantung. Nah, selanjutnya kita ke paragraf ke-4. Sama juga, kita baca kalimat awalnya. Di sini sudah kakak tandai ya. Kita baca bersama-sama. We concluded that capsaicinoids were beneficial in improving a range of factors related to heart and blood vessel health. Jadi, di situ ada kesimpulan bahwa capsaicinoids ini ternyata beneficial. Beneficial itu berarti bermanfaat dalam meningkatkan beberapa faktor yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Seperti itu paragraf 4. Lalu paragraf 5, Chen and his colleagues turned to hamsters for the study. Animals that serve as stand-ins for humans in research that cannot be performed in people. Berarti di paragraf ini membahas lebih jauh tentang the study. Studinya studi apa? Oh, studinya yang tadi dilakukan oleh Chen and his colleagues. Tentang apa tadi? Tentang cabai gitu ya, dan efeknya terhadap kesehatan jantung. Kemudian paragraf setelahnya, in addition to reducing total cholesterol levels in the blood, capsaicinoids reduce levels of the so-called bad cholesterol, which deposits into blood vessels, but did not affect levels of so-called good cholesterol. Berarti ini adalah apa yang ditemukan oleh penelitian yang dilakukan Chen and his colleagues tadi ya. Berarti penelitian ini menemukan bahwa capsaicinoids, yaitu zat yang terkandung pada cabai tadi, itu ternyata bisa reduce level, berarti mengurangi level kolesterol jahat gitu ya, yang tersimpan di pembuluh darah. Tapi ternyata capsaicinoids ini tidak memberikan dampak apapun terhadap level kolesterol baiknya. Gitu. Jadi kalau kolesterol baik tidak terdampak, tapi kalau kolesterol jahat itu bisa berkurang jumlahnya, seperti itu. Lalu paragraf terakhir, kalimat pertama, capsaicinoids also block the activity of a gene that produces cyclooxygenase 2, a substance that makes the muscles around blood vessels constrict. Berarti paragraf ini juga masih membahas bagaimana sih cara capsaicinoids gitu ya, memblok gen yang bisa membuat otot-otot yang ada di pembuluh darah tuh jadi menegang gitu. Jadi kan intinya pembuluh darahnya jadi bisa lebih lancar gitu ya dalam mengalirkan darah. Nah, sama juga seperti tadi, kita cari nih kata yang berulang apa saja di paragraf ini. Kalau kita lihat di paragraf ini, ada beberapa kata yang sama seperti tadi, berulang. Ada capsaicinoids, heart and blood vessel health, gitu ya. Lalu capsaicinoids lagi diulang-ulang, kemudian ada kata blood vessels, pembuluh darah, dan sampai akhir juga sama. Jadi yang dibahas itu tentang capsaicinoids sebagai zat yang terkandung pada cabai gitu ya, dan hubungannya dengan pembuluh darah dan jantung. Nah, sekarang tugas kalian yang kedua adalah menentukan dari pilihan jawabannya. Kira-kira dari informasi yang tadi kalian sudah baca di masing-masing paragraf tadi, apa ya main idea dari teks ini? Nah, kita lihat kalau yang A, the substances in chilies help reduce cholesterol levels. Berarti kalau yang A, substansi atau zat yang terkandung pada cabai itu bisa mengurangi level kolesterol. Nah, apakah tadi di semua paragrafnya membahas kolesterol? Kan tidak ya, hanya satu paragraf tadi yang membahas kolesterol. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai main idea of the passage. Bagaimana dengan yang B? The capsaicinoids can cure heart diseases. Oke, ada kata capsaicinoids dan ada kata heart disease, tapi tadi di teksnya itu tidak menyebutkan cure. Cure itu berarti menyembuhkan, gitu ya. Nah, ternyata zat dalam cabai itu kan bukan menyembuhkan penyakit jantung kan tadi yang di teks ya gitu. Jadi yang B juga tidak bisa kita pilih. Bagaimana dengan yang C? Hot pepper compound could help hearts, gitu ya. Kenapa sih di situ pakai kata hot pepper compound? Sedangkan tadi yang kita baca kan kebanyakan adalah kata capsaicinoids. Nah, ternyata menurut Merriam-Webster Dictionary, capsaicin atau zat yang terkandung dalam cabai tadi ya, di sini diberikan definisi kalau
capsaicin adalah a colorless irritant phenolic amide gitu ya. Dan ini katanya that gives hot peppers their hotness. Nah, berarti capsaicin ini yang terkandung pada hot peppers gitu. Nah, makanya jawaban yang C itu menggambarkan apa yang tadi dijelaskan di paragrafnya. Hot pepper compound, compound itu kan berarti komponen ya. Komponen atau zat yang terkandung pada hot pepper yaitu capsaicin itu bisa membantu jantung atau memberi manfaat untuk kesehatan jantung. Nah, jawabannya yang C. Bagaimana dengan yang D? Research prove the efficacy of chili for health. Nah, kalau kita pilih jawaban yang D, berarti ini tentang penelitian yang membuktikan bahwa cabai itu bisa efektif untuk kesehatan. Sedangkan tadi yang dibahas hanya kesehatan jantung saja kan, dan pembuluh darah. Jadi kalau jawabannya yang D itu nanti terlalu umum. Kesehatannya bisa merujuk kepada kesehatan apa saja. Lalu yang E, capsaicinoids can block the activity of an important gene. Nah, kalau kalian ingat lagi tadi, kalau kalian pilih jawaban yang E itu hanya merujuk pada satu paragraf saja yang ada di akhir tadi ya, tentang bagaimana capsaicinoids itu bisa memblok aktivitas dari gen-gen yang penting, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat yang menggambarkan isi dari keseluruhan teksnya itu adalah jawaban yang C, yaitu hot pepper compound could help hearts. Nah, bagaimana? Sudah paham ya? Setelah itu kita lanjut ke nomor berikutnya. Kita lihat dulu soalnya. With reference to capsaicinoids described in the passage, the author and Prof. Chan believe that, begitu ya. Nah, soal jenis ini adalah soal yang berjenis stated detail question. Jadi pertanyaan yang menanyakan informasi yang dinyatakan di teks. Cara mengerjakannya bagaimana? Kebetulan kalau di soal ini, kalian sudah dapat kata kunci dari soal. Jadi yang harus kalian lakukan adalah kalian menentukan nih kata kuncinya apa. Baru kalian cari di teksnya, kira-kira informasinya seperti apa ya, gitu. Yang berdasar yang ditanyakan di soalnya. Nah, kita lihat di situ with reference to capsaicinoids, berarti kan yang harus kalian cari adalah kata capsaicinoids gitu ya. Lalu tentang author and Prof. Chan, seperti itu. Nah, ini bisa kalian temukan pada paragraf 5. Kalau yang A, kita lihat yang A dulu ya. Certain animals share the same response as humans, seperti itu. Nah, berarti hewan-hewan tertentu itu memiliki respon yang sama seperti manusia. Nah, ini ada di paragraf 5. Tapi apakah benar? Kita lihat dulu ya. Paragraf 5, Chen and his colleagues turn to hamsters for the study. Animals that serve as stand-ins for humans. Jadi, dalam penelitian ini, Chen menggunakan hamster. Karena hamster ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan manusia, seperti itu. Tapi sama nggak ya dengan opsi jawaban A, certain animals. Animalsnya pakai S. Berarti ini menunjukkan hewan-hewan tertentu, lebih dari satu. Itu memiliki respon yang sama dengan manusia. Sedangkan yang di teksnya disebutkan hanya hamster. Jadi jawaban yang A kurang tepat. Bagaimana dengan yang B? Combinations of diets involving capsaicinoids need further studies. Nah, apakah pola makan yang membutuhkan capsaicinoids ini membutuhkan penelitian lebih lanjut? Ini ada di paragraf 4. Kata kuncinya tadi diets ya. Diets dan capsaicinoids. Nah, kalimatnya adalah a good diet is a matter of balance. And remember, chilies are no substitute for the prescription medication proven to be beneficial. They may be a nice supplement, however, for people who find the hot flavor pleasant. Jadi, kalau kita lihat di sini, sudah ada kata medication proven to be beneficial. Jadi, yang terbukti bermanfaat gitu ya, itu adalah medication, pengobatan. Bukan dari combination of diets-nya. Combination of diets-nya itu no substitute, berarti bukan pengganti gitu ya. Bagus sebagai suplemen, tapi buat mereka yang memang suka dengan rasa pedas saja. Begitu, itu jawaban yang B berarti kurang tepat ya. Lalu yang C. The chili pepper diet will not be taken directly due to its hot taste. Nah, ini sama juga buktinya dengan yang di paragraf tadi. Yang di paragraf 4.
Ini ya tadi ya, bukan pola makan yang mengandung chili pepper yang itu tidak akan digunakan gitu ya karena rasanya pedas, bukan seperti itu. Tapi di teksnya menyebutkan pola makan seperti ini yang menyajikan hot chili pepper di dalamnya itu baik, tapi memang buat orang-orang yang menganggap the hot flavor pleasant, buat orang yang suka aja gitu. Jadi yang C kurang tepat. Nah, kemudian kalau yang D, the current research on capsaicinoids has conclusive findings. Berarti penelitian saat ini tentang capsaicinoids memiliki penemuan yang sudah konklusif. Berarti penemuannya itu sudah terbukti, seperti itu ya. Sudah dapat disimpulkan. Nah, ini dari paragraf 1. Penelitiannya apa? Kalau kita lihat di sini dari kalimatnya, the food stimulating a suspicion is on course for inspiring even more wonder from a medical standpoint as scientists have reported the latest evidence. Berarti di sini dari medical standpoint, sudut pandang medis, para peneliti, para ilmuwan sudah melaporkan the latest evidence. Berarti sudah terbukti. Ada bukti terbaru kalau chili peppers are a heart healthy food. Berarti ini sudah terbukti seperti itu. Makanya jawabannya yang D. Nah, bagaimana dengan yang E? Research needs to reveal accurately how capsaicinoids work. Berarti peneliti atau penelitian itu harus membuktikan secara akurat bagaimana sih cara kerjanya capsaicinoids. Nah, kalau kita lihat ini dari paragraf 3. Di sini ya, our research has reinforced and expanded knowledge about how these substances in chilies work in improving heart health. Berarti kalau sudah bilang has reinforced and expanded knowledge, berarti di sini sudah terbukti. Kalau yang N needs to reveal berarti masih belum selesai itu penelitian tentang itu. Nah, sedangkan di sini sudah membuktikan bahwa substansi yang terkandung dalam chili, dalam cabai itu memang secara akurat bisa bekerja dalam membantu kesehatan jantung. Seperti itu. Setelah ini, mari kita bahas nomor 55. Kita lihat soalnya. In which paragraph does the author cite an expert advice on how to consume chilies to gain the beneficial effects of capsaicinoids to heart? Berarti ini pertanyaan yang menanyakan where in the passage. Yang harus kalian lakukan, cari kata kunci dari soalnya. Apa sih yang harus kalian cari di teks? Ternyata yang harus dicari di teks adalah tentang expert advice atau nasihat expert, how to consume chilies agar mendapatkan dampak atau manfaat yang baik gitu ya dari capsaicinoids untuk jantung. Nah, ini ternyata ada di kalimat yang ini. Kita baca dulu. But we certainly do not recommend that people start consuming chilies to an excess, gitu ya. Jadi ada kata recommend. Kita tidak merekomendasikan kalau orang-orang tuh mengkonsumsi cabai secara berlebihan. Ekses itu berlebihan. A good diet is a matter of balance. Harus seimbang. And remember, chilies are no substitute for the prescription medication proven to be beneficial. They may be a nice supplement, however, for people who find the hot flavor pleasant. Gitu. Jadi, karena chili ini memberikan manfaat baik untuk jantung, bukan berarti dikonsumsinya secara berlebihan gitu ya. Karena tetap yang terbukti di sini ya, medication proven yang terbukti bisa menyembuhkan itu adalah ternyata pengobatan, bukan mengkonsumsi cabai. Mengkonsumsi cabai bisa jadi nice supplement, jadi cuma tambahan aja gitu untuk orang-orang yang suka dengan rasanya. Jadi jawaban yang tepat adalah C, yaitu di paragraf 4. Selanjutnya, nomor 56, kita lihat soalnya. It can be concluded from the passage that. Nah, soal ini menanyakan apa yang bisa disimpulkan berdasarkan teks. Jenis soal ini merupakan jenis soal implied detail question, atau yang menanyakan informasi yang tersirat dari dalam teks. Nah, yang harus kalian lakukan ketika mengerjakan soal seperti ini, terkadang kalian harus mengecek tuh satu-satu dari pilihan jawaban gitu ya untuk cari kata kunci baru ke teksnya. Tapi dalam cara lainnya, kalian juga bisa melakukan dengan cara melihat main idea-nya. Jadi untuk menentukan apa kesimpulannya, lihat dulu ide pokoknya apa. Kalau kalian ingat tadi di nomor 1 ya,
ketika kita bahas main idea dari teks ini adalah hot pepper compound could help hearts, gitu kan? Kandungan yang terdapat di dalam cabai itu bisa memberi manfaat terhadap jantung. Nah, kita lihat opsi jawaban yang A, chili pepper consumption is closely linked to the rate of heart disease. Berarti konsumsi cabai itu berkaitan erat dengan rata-rata penyakit jantung. Seperti itu. Nah, ini kan berarti kurang tepat karena ada kata closely linked. Teksnya tidak menyebutkan tentang hubungan antara chili pepper consumption dengan penyakit jantung. Kemudian bagaimana dengan yang B? Eating chili peppers than other fruits is a better cure for heart disease. Kalau kalian ingat juga tadi, walaupun hot peppers memberikan manfaat untuk jantung, tapi bukan untuk menyembuhkan. Jadi kalau kalian pilih yang B, jawaban ini salah karena ada kata better cure, penyembuhan. Kemudian bagaimana dengan yang C? Consuming chili peppers is likely to lower the risk of heart disease. Jadi mengkonsumsi cabai itu bisa atau mungkin gitu ya, bisa menurunkan resiko terkena penyakit jantung. Nah, ini jawabannya yang C. Karena tadi chili peppers itu bisa digunakan sebagai suplemen ya untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung. Bagaimana dengan yang D? Lack of consuming capsaicinoids is the cause of heart disease. Nah, teksnya tidak menyebutkan kalau kita kurang makan capsaicinoids itu kita bisa kena penyakit jantung. Jadi yang D salah. Lalu kalau yang E, the accurate balanced diet of capsaicinoids cures heart disease. Ini juga sama seperti jawaban yang B ya, kurang lebih ya. Balanced diet maksud kakak yang mengandung capsaicinoids itu bukan menyembuhkan penyakit jantung. Jadi jawabannya E juga salah. Nah, itu tadi teks yang pertama. Selanjutnya mari kita bahas teks yang kedua. Di teks yang kedua akan ada 4 soal lagi. Nah, kita lihat soalnya dulu. Nomor 57. According to the text and visi bla bla bla. Nah, soal ini adalah jenis soal yang menanyakan stated detail question atau pertanyaan yang menanyakan informasi yang dinyatakan di dalam teks. Nah, karena di sini sudah ada kata kunci dari soal, yaitu NVC, kita memang sudah dapat sedikit keywords-nya. Tapi, karena hanya ada kata NVC saja, kalian juga ada baiknya harus mengecek kembali di pilihan jawaban kira-kira kata kuncinya apa. Jadi harus dicek satu-satu. Yang A, does not have established rules. Nah, NVC tidak memiliki aturan yang ditetapkan seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat dari teks terdapat pada paragraf 2. Jadi NVC di sini adalah non-verbal communication is not quite the same as body language. Because any claim about a language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax. Gitu ya. NVC is not always so precise or advanced. The vocabulary of non-verbal signs is more limited than speech. Berarti non-verbal communication apakah tidak memiliki established rules? Ya, itu jawabannya. Karena tadi NVC is not always so precise dan tidak ada grammar and syntax-nya, tidak ada tata bahasanya. Nah, bagaimana dengan yang B? NVC has an identifiable grammar. Nah, ini sama juga nih dari kalimat yang tadi sudah kita baca. Jadi, any claim about a language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax. Jadi, apabila ingin diklaim sebagai sebuah bahasa, jadi bahasa itu harus memiliki grammar dan syntax atau tata bahasa yang disetujui dan identifiable dan dikenal. Jadi, kalau yang B kurang tepat, karena di situ dibilangnya non-verbal communication itu tidak sama dengan body language sebagai bahasa. Lalu yang C, maybe derived from hair color. Mungkin berasal dari warna rambut. Kata kuncinya berarti hair color. Nah, ini kalau kalian lihat ada di paragraf 1. Di paragraf 1 disebutkan non-verbal communication or NVC derives from the following major sources. Disebutkan di situ dari poin 1 sampai 10 dan di poin 9 disebutkan hair, rambut. Tapi di situ hairnya mencakup length, panjang, texture, and style, gaya. Berarti
color atau warna rambut tidak termasuk di sini. Jadi yang C salah. Kemudian yang D, is isolated in language study. Nah, berarti terisolasi dari ilmu yang mempelajari bahasa. Ini berdasarkan paragraf 2. Even so, it is a mistake to consider NVC as isolated from speech. Katanya gitu. Jadi, salah nih kalau kita menganggap nonverbal communication itu sebagai sesuatu yang terisolasi dari speech. Speech itu adalah language, bahasa, yang ada verbal dan nonverbal, yang ada verbal ya, ada kata-katanya, seperti itu. Jadi, yang D salah, lalu kalau yang E, is more complicated than body language. Lebih sulit daripada body language. Berarti kata kuncinya body language, kalau kalian ingat tadi itu ada di paragraf 2. Tadi ya, nonverbal communication is not quite the same as body language. Nonverbal communication itu tidak sama persis dengan body language, tapi tidak disebutkan kalau nonverbal communication itu more complicated, lebih rumit dibanding body language. Jadi dari kalimat yang ada di paragraf 2 itu tidak bisa disimpulkan menjadi jawaban yang E. Nah, jawaban yang tepat adalah yang A. Seperti itu untuk nomor 57. Selanjutnya, nomor 58. Kita lihat soalnya. What is the topic of the passage? Nah, ternyata nomor 58 juga menanyakan topic or main idea atau gagasan utama dari paragraf ini. Sama seperti yang di teks pertama tadi, kalau kalian ingat, cara mengerjakannya adalah cukup baca kalimat awal masing-masing paragraf untuk mengetahui gagasan utamanya. Kita lihat teksnya. Ini teksnya. Paragraf 1, kalimat pertama, kita baca ya. Nonverbal communication is defined as communication between people by means other than speech. Jadi, nonverbal communication didefinisikan sebagai komunikasi antar orang by means itu menggunakan alat selain speech. Tadi speech itu yang berhubungan dengan verbal, berhubungan dengan kata-kata, gitu ya. Jadi, yang tidak ada kata-katanya itu dimasukkan ke dalam klasifikasi nonverbal communication. Lalu paragraf 2. Nonverbal communication is not quite the same as body language because any claim about a language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax. Berarti paragraf 2 juga masih membahas nonverbal communication. Tapi bedanya di paragraf 2 nonverbal communication-nya dibandingkan dengan body language, gitu ya. Katanya NVC ini tidak sama dengan body language karena kalau disebut language tadi ya, disebut bahasa, itu harus memiliki grammar and syntax, harus punya tata bahasa, harus punya aturan. Lalu paragraf 3, take eye contact as an example for discussion. Ambil eye contact sebagai salah satu contoh dari diskusi. Nah, kalau baca sampai situ saja dirasa kurang cukup, kalian bisa membaca satu lagi kalimatnya. Di situ ada mutual eye contact where both people look into each other's eyes can be a sign of liking, but prolonged gaze leads to discomfort. Berarti paragraf 3 ini menceritakan salah satu contoh dari nonverbal communication berupa eye contact. Katanya mutual eye contact, kalau eye contact itu mutual gitu ya, di mana ada kedua orang yang saling melihat satu sama lain, itu bisa menjadi tanda kalau orang itu menyukainya. Tapi jika berupa prolonged gaze itu berarti menatap dengan lebih lama gitu ya. Nah, itu justru leads to discomfort, membuat tidak nyaman. Jadi walaupun sama-sama eye contact, ternyata maknanya bisa beda-beda. Makanya tadi nonverbal communication tidak bisa disamakan dengan language, seperti itu. Nah, dari paragraf awal dari kalimat awal maksud kakak, kalimat awal dari masing-masing paragraf, maka dapat disimpulkan jika teks ini topiknya adalah, kita lihat ya, kalau yang A, the findings of research on communication. Kalau yang A berarti hasil penelitian dari komunikasi, sedangkan tadi teksnya membahas non-verbal communication. Jadi yang A kurang tepat. Bagaimana dengan yang B? The definition of non-verbal communication. Oke, tadi teksnya membahas non-verbal communication. Tapi definitionnya di sini maksudnya apa ya? Definition kan biasanya kalian kenal dengan definisi atau pengertian. Nah, tapi ternyata jika kita cek
Definition berdasarkan Cambridge Dictionary itu bisa berupa a description of the features and limits of something. Jadi definitionnya di sini maknanya adalah deskripsi dari sesuatu dan ada batasan-batasannya, cakupannya apa saja. Nah, ini bisa menggambarkan topik dari teks tadi karena isinya adalah tentang non-verbal communication itu apa, contoh-contohnya apa gitu kan, lalu batasan-batasannya atau cakupannya apa saja. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Kenapa nggak yang C? Kalau kita lihat yang C, the description of the real situation of job interview. Kalau kita ingat-ingat tadi di kalimat awal masing-masing paragraf, ternyata isi teksnya tidak membahas tentang job interview saja. Yang D, the examples of non-verbal communication. Kalau yang D berarti yang dibahas di teksnya harusnya hanya berupa contoh-contoh dari non-verbal communication. Nah, yang E, the role of non-verbal communication in communication. Berarti kalau yang E, teksnya harusnya membahas peran dari non-verbal communication dalam berkomunikasi. Sedangkan tadi isi teksnya bukan hanya tentang roles-nya saja. Begitu. Jadi jawaban yang tepat yang B. Sekarang mari kita bahas soal nomor 59. The author organizes the ideas in the text by. Nah, soal ini adalah soal yang menanyakan text organization atau bagaimana cara penulis mengorganisasi ide dalam teksnya. Cara mengerjakannya berarti kalian harus tahu apa yang dibahas oleh penulis di masing-masing paragrafnya. Jika kita lihat di paragraf 1, kita lihat ya. Di paragraf 1 tadi dibahas non-verbal communication is defined as communication between people by means other than speech. Jadi paragraf 1 menjelaskan tentang definisi dari non-verbal communication. Lalu di paragraf 2, non-verbal communication is not quite the same as body language because any claim about a language must refer to an agreed and identifiable grammar and syntax. Berarti di paragraf 2 ini membahas tentang non-verbal communication yang dihubungkan dengan body language. Lalu di paragraf 3 ada kalimat take eye contact as an example for discussion. Jadi paragraf 3 membahas salah satu contoh dari non-verbal communication yaitu eye contact. Lalu kira-kira kalau di masing-masing paragrafnya isinya seperti ini, bagaimana ya text organization-nya? Kita lihat jawaban yang A. Classifying types of non-verbal communication. Berarti kalau jawabannya yang A, seharusnya dari paragraf 1, 2, dan 3 itu langsung mengklasifikasikan jenis dari non-verbal communication. Kemudian yang B, defining non-verbal communication and giving examples. Nah, jawabannya yang B nih. Kenapa? Karena di paragraf 1 ada definisi, kemudian di paragraf 2 membandingkan, dan di paragraf 3 ada contoh-contohnya. Bagaimana dengan yang C? Kalau jawaban yang C berarti exposing problems in defining non-verbal communication. Kalau yang C berarti di teksnya terdapat masalah ketika ingin mendefinisikan apa itu non-verbal communication. Lalu yang D, differentiating non-verbal communication from body language. Nah, jawaban yang D itu hanya merujuk pada paragraf 2, membedakan apa itu non-verbal communication dengan body language. Lalu yang E, ordering sources of non-verbal communication chronologically. Ordering itu berarti mengurutkan. Berarti kalau jawabannya yang E, isi teksnya itu harusnya mengurutkan sumber-sumber non-verbal communication secara kronologis. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Lalu nomor 60, nomor terakhir dari soal ini. It can be inferred from the text that verbal and non-verbal communication bla bla bla. Nah, ini merupakan soal implied detail question karena ada kata infer di situ. Kalau kalian ingat, ketika di soal terdapat kata imply, infer, atau assume, biasanya yang ditanyakan adalah makna tersiratnya apa. Nah, kebetulan untuk nomor 60, kalian sudah dapat kata kunci dari soalnya, yaitu kalian harus cari tahu kira-kira apa sih perbedaan antara verbal dan non-verbal communication berdasarkan isi teksnya. Nah, ini bisa kalian temukan pada paragraf 2. Even so, it is a mistake to consider NVC as isolated from speech. Gitu ya. Salah kalau kita menganggap non-verbal communication itu sebagai sesuatu yang terisolasi dari speech. Instead, justru, some complex interaction is envisaged between word and body signal.
Jadi sebenarnya ada interaksi yang kompleks gitu ya, yang dapat kita lihat, yang terlihat antara kata dan body signal. And one that is not always complementary. Dan salah satunya itu kadang tidak saling melengkapi gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, paragraf ini dilanjutkan dengan bilang, imagine yourself interviewing job applicants. Jadi ada contoh di sini, bayangkan kalau kamu menginterview salah satu pelamar kerja. You might not offer employment to a candidate who refuses to look at you. Always frowns, hunches both shoulders, sits a lot, and has a Mohican haircut, despite the fact that he or she gives thoughtful and interesting replies to your questions. Jadi ini salah satu contohnya nih, kayaknya nggak mungkin gitu ya kalau kita akan mempekerjakan seorang kandidat gitu ya yang refuse to look at you, berarti yang tidak ingin memandang kamu gitu. Atau always frown, selalu menguap, hunches both shoulders, berarti membungkukkan bahunya, selalu duduk gitu kan, dan gaya rambutnya Mohican. Mohican itu berarti gaya rambutnya mohawk, seperti itu ya. Nah, walaupun faktanya dia ternyata bisa menjawab setiap pertanyaan dalam interview itu dengan baik gitu. Tapi ketika non-verbal language-nya kurang baik, mungkin tidak akan diterima, seperti itu. Nah, kira-kira dari evidence yang tadi kita sudah baca, apa ya yang dapat tersirat antara verbal and non-verbal communication? Apakah yang A? Kalau yang A berarti never match. Kalau kita lihat yang tadi justru nggak bisa dilepaskan satu sama lain ya, justru saling berhubungan. Kalau yang B, use the same grammar, berarti grammarnya sama. Ini juga kurang tepat. Kalau C, always support each other. Nah, kalau kita lihat kalimat sebelumnya tadi, sebenarnya nggak always support ya, tapi tadi apa? One that is not always complementary. Jadi nggak selalu mendukung satu sama lain gitu, kadang ada juga perbedaannya. Kemudian ada need learning and practice, butuh belajar dan latihan. Di teksnya tidak menyebutkan kalau kita butuh belajar dan berlatih verbal and non-verbal communication. Lalu kalau yang E, sometimes show striking contrast. Nah tadi, jadi walaupun verbalnya bagus, tetapi ketika non-verbalnya kurang bagus gitu ya, contohnya di sini, pekerja ini tidak akan diterima. Jadi kadang antara verbal dan non-verbal communication itu menunjukkan striking contrast atau perbedaan yang mencolok seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, itu tadi pembahasan TOUTBK yang ke-20 dari nomor 53 sampai 60. Semoga penjelasan Kakak tadi bermanfaat. Tetap semangat belajar untuk menghadapi TO selanjutnya. Itu tadi penjelasan dari Kakak. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.